Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas terkait klasifikasi dan tipe beton prategang. Secara umum ada dua macam, yaitu pratarik atau pretension dan pasca tarik atau post tension. Nah, dari asal katanya ini sama-sama tarik ya, sama-sama tension, tapi ada bedanya yaitu pra dan pasca. Pra sendiri artinya adalah sebelum ya. Kalau pasca itu artinya sudah. Artinya pratarik adalah ditarik dulu baru diapakan nanti. Nah, kemudian kalau pasca tarik berarti tariknya belakangan. Secara mudahnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk pratarik atau pretension. Biasanya dipakai untuk beton-beton prategang yang itu diproduksi massal dengan unit yang sama. Artinya dimensinya sama, mutunya sama, bentuknya sama, dan lain sebagainya itu serupa gitu, tipikal. Kemudian melibatkan proses fabrikasi. Maksudnya adalah ada suatu tempat yang itu seperti bengkel atau pabrik produksi, dan proses produksinya itu dipusatkan di situ. Gitu. Jadi jarang dibuat di lapangan, tapi di pabrik. Istilahnya seperti itulah gampangnya. Kemudian yang ketiga digunakan untuk tendon lurus. Apakah tidak bisa bengkok? Bisa, tapi bersudut. Jadi apa itu lurus di sini artinya dia tidak bisa smooth ya, tidak bisa curve. Jadi kalaupun belok itu pun bersudut gitu. Kemudian prinsipnya karena ini namanya pratarik ya, seperti yang saya sebutkan di awal, pra artinya sebelum, tarik ya ditarik, berarti tendon itu di stressing dulu sebelum dilakukan pengecoran atau casting. Nah, itu prinsipnya untuk pratarik. Nah, ini tahapannya. Stage pertama, jadi dipasang dulu dudukan untuk mengunci prategangnya, untuk mengunci kabel prategang, kemudian di stressing, kemudian dikunci. Jadi ini kondisi kabelnya sudah ditarik. Kabel sudah ditarik, kemudian dikunci. Jadi ini ada gayanya ya. Kabel ini menahan gaya ke sana. Kemudian stage selanjutnya dilakukan pengecoran pada kabel yang sudah ditarik tadi. Setelah itu, karena sudah dilakukan pengecoran, jadi kabelnya dipotong. Nah, efeknya akan sebaliknya ya. Kalau kabel ini ditarik sebelumnya, setelah tidak dipegangi maka dia akan dia akan berusaha untuk kembali ke bentuk semula. Jadi gampangnya bayangkan karet ya, Dek. Karet itu kalau ditarik, kemudian ditarik dengan kedua tangan, kemudian dipotong di tengahnya, maka dia akan mengkerut kembali. Jadi akan kembali ke arah ke sebelumnya. Jadi mau tidak mau beton ini juga ikut tertarik karena prategang dengan betonnya sudah menyatu. Nah, maka jadilah beton prategang pretension. Ini contoh kalau fabrikasi satu satu cetakan untuk banyak produk. Jadi bentangannya biasanya yang nyata tuh seperti ini deh kalau di pabrik-pabrik. Jadi kalau di pabrik-pabrik itu jarang satu cetakan untuk satu unit, itu jarang. Kebanyakan memanjang gitu, memanjang berapa puluh meter strandnya, kemudian dicetak betonnya berapa unit gitu. Satu strand itu berapa unit seperti itu. Jadi ini tahapannya pertama ini dulu ya. Ada abutment, fix abutment. Abutment itu dudukan. Kemudian ada angkur, baja angkur. Kemudian strandnya dimasukkan. Nah, strandnya dimasukkan ke sana, panjang ini puluhan meter. Kemudian di stressing di sini. Nah, setelah di stressing di sini dikunci pakai angkor juga. Setelah itu berarti kan ada penahannya ya di masing-masing ujung. Nah, sepanjang kabel strand ini dilakukan pengecoran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya seperti itu, pendek-pendek. Kemudian setelah betonnya mengeras, dipotong ini masing-masing. Ini dipotong ini. Sini potong, sini potong, sini potong, sini potong, sini potong. Nah, jadi masing-masing nanti akan menarik strand-strand yang sudah
menjadi satu dengan betonnya, dia akan kembali ke sana. Dia akan berusaha mempertahankan bentuknya kembali. Jadi mau nggak mau betonnya nanti akan ketarik deh, masing-masing. Ini juga, seperti itu. Jadi produksinya satu strand itu untuk beberapa beton. Nah, kemudian ini contoh yang saya bilang tadi, apakah tidak bisa bengkok? Bisa, tapi bersudut. Nah, teknisnya sama ya, sama seperti yang ini, dibentuk panjang seperti itu, kemudian ada yang ditarik ke atas, ada yang ditarik ke bawah. Jadi poin ini tarik ke atas, poin ini tarik ke bawah, seperti itu. Ini tarik ke bawah, ini tarik ke atas, sampai dia membentuk sudut-sudut yang diinginkan. Kemudian baru dilakukan pengecoran. Setelah itu dilepas. Sama seperti yang awal tadi, hanya saja ini untuk membentuk sudut. Pada sudutnya itu dilakukan penarikan. Ini dikait macam, jadi pas titik ini dikait kemudian ditarik. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Alatnya seperti ini contohnya. Jadi strandnya ditarik. Ada yang didorong, ada yang ditarik. Jadinya seperti ini nih. Ini contoh sketsa yang mendekati kenyataan. Jadi bawahnya ada landasannya dulu. Semacam kalau adik-adik pernah ke proyek itu dinamakan lantai kerja. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ada landasannya, ada lantai kerjanya. Kemudian ada strandnya yang sudah dibentuk sedemikian rupa, ada yang ditarik ke atas, ada yang ditarik ke bawah, kemudian dilakukan pengecoran. Nah, ini contoh penerapannya pada bantalan rel kereta api. Jadi bantalan rel kereta api itu ujungnya dengan tengahnya itu beda deh. Ini tampak sampingnya ini tampak sampingnya. Jadi kalau dari ujung itu besar ya. Ini penampang ujung. Ini penampang ujung. Ini penampang tengah. Jadi yang ujung itu sama yang tengah beda. Nah, otomatis lintasan, kalau yang ini kebetulan tendonnya sama ya. Ada yang bantalan itu lintasan tendonnya beda, Dik. Jadi ngikuti penampangnya. Jadi kalau yang di ujung ini besar, penampang tendonnya ada yang di atas misalkan. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Kemudian nanti ketika ke tengah, karena penampang betonnya mengecil, maka dia tendonnya mengikuti sini, sini, sini. Ini sama-sama 4 tendon ya, tapi mengikuti bentuk penampang betonnya. Seperti itu. Teknis pembuatannya kayak yang tadi.